Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halilur Rahman dengan NIM H0712111082. Pada video kali ini saya akan melakukan sebuah testing untuk penelitian saya, yaitu testing dengan penelitian rancang bangun sistem informasi bank data berbasis web sebagai solusi manajemen informasi dan data di kala Toyota. Jadi sebelum melakukan testing, saya akan menjelaskan apa itu black box testing. Jadi black box testing adalah sebuah testing atau pengujian yang dilakukan untuk sebuah website dan aplikasi guna mengetahui optimalisasi atau kendala yang terjadi di dalam sebuah website. Jadi untuk black box testingnya sendiri itu saya lakukan di setiap halaman yang ada di website Bank Data Kala Toyota ini. Jadi untuk halaman pertama yaitu halaman login. Di sini saya menggunakan akun sampel karena websitenya masih belum di hosting atau belum sampai tahap deployment. Terus akun yang saya gunakan ini adalah akun yang berbasis role admin. Jadi di sini saya akan login untuk dapat mengakses websitenya. Jadi untuk halaman pertama dalam website ini akan menampilkan halaman dashboard utama yang berisi grafik dari KPI perusahaan dan tabelnya dalam bentuk angka. Di dalam grafik ini terdapat tiga data, yaitu data performance, actual, dan juga target. Seperti yang barusan saya lakukan, itu adalah fitur untuk meng-hide salah satu atau semua grafik yang ada. Jadi misal saya mengklik hide performance, maka garis performance-nya akan hilang, begitu pula dengan actual ataupun target. Nah, terus di sini juga ada sebuah drop down untuk dapat melihat data-data lain dari KPI perusahaannya. Kemudian yang di bawah tadi itu ada tabel dari grafik yang di atas, tapi di sini datanya dalam bentuk angka. Terus sebelum saya lanjut lebih dalam, data-data yang ada di dalam website ini masih belum valid atau masih berupa dummy. Jadi di sini saya tidak menggunakan data pure dari perusahaan. Kemudian di website Bank Data Kala Toyota ini adalah website dari divisi after sales dan customer experience Kala Toyota. Jadi di divisi after sales ini ada 7 section, yaitu after sales area, business process, customer, network planning, establish, dan auto expert planning. Jadi di semua section ini itu terdapat 3 tabel utama. Jadi semua isi sectionnya itu sebenarnya sama, yang membedakan itu cuma data-data yang ada di masing-masing tabel utama yang ada di dalam section ini. Jadi 3 tabel utama itu ada tabel monitoring, dokumen, dan juga report. Nah, dari tabel-tabel ini terdapat berbagai macam fitur seperti untuk menambahkan data. Di sini kita dapat menambahkan data sesuai apa yang ingin kita tambahkan. Terus di sini kita dapat mengedit data. Di sini datanya masih dummy seperti yang saya bilang tadi. Close untuk menutup, save untuk meng-save. Terus di sini ada tombol open link karena di sini dalam bentuk link, tapi di sini linknya ini masih random atau masih dummy. Kemudian di sini ada untuk menghapus. Jadi saya menghapus yang di baris pertama table monitoring tadi. Terus di sini juga ada pagination. Jadi saya coba monitoring halaman keempat, dapat berfungsi dengan baik. Terus dokumen juga seperti itu, dapat berfungsi dengan baik, dan juga report dapat berfungsi dengan bagus juga. Kemudian section lain contoh seperti network planning itu juga sama saja, yang membedakan cuma isi datanya, fitur-fiturnya juga sama. Terus untuk 2 section ini itu berbeda dari kelima section yang lainnya, karena di sini ada drop down untuk melihat program-program yang ada di 2 section ini. Jadi kita fokus ke section business process dulu di halaman Kaizen Leader. Jadi di halaman Kaizen Leader ini menampilkan data-data peserta, data-data nilainya, terus strong dan weak point-nya, terus total score-nya. Tapi di bagian atas ini ada summary dari Bank Data Kaizen Leader. Di sini ada summary dari karyawannya, di sini ada tombol drop down untuk mengetahui summary tiap tahunnya. Kemudian di sini ada tombol add participant atau add new peserta atau peserta baru, kita dapat mengisinya. Di sini berfungsi dengan normal. Terus di sini untuk mengedit summary yang ada di program Kaizen Leader ini. Kemudian di bagian bawah
saya akan coba salah satu peserta Kaizen leadernya dia, yaitu Rio Rizky Fahwi. Di sini datanya bisa diedit dengan tombol edit data, terus bisa dilihat dalam bentuk statistik, kemudian dapat diekspor dalam bentuk PDF. Di sini tinggal saya akses yang sudah di-download tadi. Ini bentuk PDF-nya. Kemudian jika saya ingin mengedit datanya, tinggal saya edit di sini. Saya mungkin contoh edit di tugas 1 ini ya. Tugas 1 ini kan 78, saya coba ubah jadi 74, terus saya save. Maka akan tersave seperti yang saya input tadi. Oke, kemudian di halaman Eco Leadership ini menampilkan 3 grafik utama, yaitu grafik listrik, kertas, dan air. Maksudnya ini penggunaan listrik, kertas, dan air dari setiap cabang. Jadi seperti saya bilang sebelumnya, ini masih data dummy. Di sini setiap saya memilih data-data yang ada di dalam drop-down ini, maka grafiknya akan berubah juga. Begitu pula dengan tahun. Di sini juga ada tombol untuk menginput data baru atau mengedit data. Kemudian di setiap bagian atas grafiknya ini ada kotak kuning dan hijau yang berfungsi untuk meng-hide salah satu line yang ada di dalam grafik. Contoh saya meng-hide konsumsi, maka akan hilang. Terus saya pencet lagi maka akan kembali. Terus rupiah di sini maka akan hilang, sama juga seperti di sini. Kemudian di sini ada dot untuk mengetahui lebih detail berapa. Kemudian di bagian bawah grafik ini akan ada tabel untuk mengetahui datanya dalam bentuk angka. Di sini ada penggunaan setiap bulan, terus dijumlahkan totalnya, terus dirata-ratakan, lalu ada perbandingan per tahunnya. Kalau hijau ke atas berarti naik, kalau ke bawah berarti turun, kalau sama dengan berarti sama dengan tahun yang lalu. Kemudian di halaman Outlet Achievement, di sini hampir sama saja dengan Kaizen Leader program yang tadi. Jadi view detail ini berfungsi untuk mengubah data-data atau melihat data-data dari cabang yang akan kita lihat. Jadi misal saya pilih yang Kendari, maka akan memperlihatkan achievement atau sejarah achievement dari Kala Toyota Kendari. Contoh di Mamuju, terus Kurlaka, terus Palopo juga berubah, Maros juga sama, terus ini juga bakal berubah. Kemudian di halaman Customer Experience, di sini sama saja seperti section yang lain, cuma di sini ada tombol untuk mengarahkan ke halaman request bagi karyawan-karyawan atau siapapun yang ingin bertanya atau mengajukan kendala ke HO atau Head Operation. Head Operation itu dalam website ini itu role-nya admin. Jadi di sini ada form untuk mengisi nama atau kendala yang ingin diajukan ataupun pertanyaan. Contoh saya coba random saja. Terus saya pilih random saja. Oke, terus datanya itu bakal masuk ke halaman admin yang di tiket ini, customer tiket. Jadi di admin ini bakal dapat melihat apa aja yang di request oleh karyawan cabang. Di sini kita dapat melihatnya. Terus adminnya juga dapat memberikan feedback. Feedbacknya di sini random saja. Terus setelah ini maka data yang dikirimkan admin itu akan masuk ke halaman ini, halaman request di sini. Oke, mungkin itu saja yang akan saya sampaikan, yang telah saya sampaikan juga. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membantu penelitian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.